Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Huzaifa Jasmi Channel. Apa kabar sahabat Huzaifa? Saya doakan semoga kalian yang berada dimanapun dalam keadaan sehat dan baik. Buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Huzaifa Jasmi, jangan lupa kalian klik like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke teman-teman, pada video kali ini saya mau berbagi video bagaimana caranya merawat ikan nila, khususnya bagi teman-teman yang pemula dan baru pertama kali memelihara ikan nila, sehingga biasanya teman-teman yang baru pertama kali memelihara ikan nila itu terkadang mengalami kendala. Biasanya ikan banyak yang mati disebabkan beberapa faktor. Dan pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman agar ikan yang teman-teman pelihara, khususnya ikan nila itu pertumbuhannya maksimal dan kesehatannya terjaga sehingga terhindar dari kematian massal. Yang pertama, pada saat teman-teman memelihara ikan nila, hal yang perlu diperhatikan adalah bibit yang unggul. Jadi, bibit yang unggul adalah faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya budidaya ikan nila yang kita lakukan. Sebisa mungkin buat teman-teman yang masih membeli bibit di sumber pembibitan, teman-teman perhatikan apakah bibit yang akan teman-teman beli kualitasnya baik atau buruk. Nah, bibit yang baik biasanya postur badannya itu sempurna. Kemudian yang kedua, bibit itu terlihat lincah. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada penyakit yang menempel di badan bibit tersebut. Jadi faktor itu bisa menentukan berhasil atau tidaknya budidaya ikan yang kita lakukan. Dan yang kedua yang perlu teman-teman perhatikan adalah wadah tempat pembudidayaan. Jadi antara wadah dan jumlah bibit yang kita tebar itu harus sesuai. Tidak boleh terlalu melebihi kuota yang seharusnya. Jadi misalkan kolam itu ukurannya 1x2, kemudian kita tebar 1000 ekor, itu sangat tidak realistis. Jadi sebisa mungkin kita harus realistis. Ketika ingin perkembangan ikan itu baik, maka sehendaknya kita menebar benih itu sesuai dengan ukuran kolam. Dan yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui pada saat budidaya ikan nila adalah sumber oksigen yang tersedia di kolam budidaya. Karena biasanya ikan nila ini ikan yang sangat membutuhkan cukup oksigen. Jika oksigen yang terkandung di dalam kolam itu kurang, biasanya ikan nila itu nanti akan megap-megap. Dia hanya berada di permukaan, kemudian makannya pun sangat berkurang, sehingga nanti perkembangannya itu terhambat. Jadi saran saya, sesuai pengalaman yang pernah saya alami, ketika ikan saya itu menggap-menggap ke atas, kemudian makannya kurang nafsu, itu saya perhatikan satu diantaranya sistem aerasi yang tidak maksimal. Jadi pastikan untuk budidaya ikan nila itu sumber oksigen yang tersedia di dalam kolam itu tersedia tercukupi. Kemudian kita bisa menggunakan aerator yang sesuai dengan ukuran kolam. Kalau aeratornya terlalu kecil tapi kolamnya terlalu besar, biasanya itu tidak maksimal. Jadi disesuaikan. Kemudian kita bisa menggunakan
pompa air yang arusnya deras, karena ikan ini biasanya sangat menyukai air deras karena sumber oksigen yang dihasilkan juga dari air tersebut. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah kondisi air. Jadi biasanya kalau kita pada saat pertama kali menaruh bibit ke kolam itu terkadang penyesuaian ikan itu berbeda-beda. Nah, untuk menjaga hal tersebut, terkadang kita butuh yang namanya probiotik yang bisa kita beli di toko-toko ikan, toko-toko pakan ikan. Itu biasanya menyediakan probiotik. Kalau saya sendiri, saya menggunakan M4 perikanan. Itu saya gunakan ketika cuaca berubah-ubah, karena pengalaman ketika saya baru pertama kali coba pelihara ikan nila, itu hampir ratusan yang mati karena terserang jamur. Saya coba berbagai macam obat, baik garam, probiotik lainnya, itu ternyata tidak berpengaruh, dan alhamdulillah saya menemukan M4 dan saya coba sampai sekarang. Alhamdulillah perkembangan ikan di kolam itu stabil. Untuk kematian tidak seperti awal-awal, banyak sekali yang mati. Pada saat sekarang perkembangan ikan alhamdulillah maksimal. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali pelihara ikan nila, itu hal-hal yang sebenarnya sangat mudah dipahami, namun butuh yang namanya uji coba terus menerus, karena biasanya pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Di saat kita belum memahami sesuatu namun kita terus melakukan, terus mencoba, biasanya kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak kita dapatkan di buku atau dari guru. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali memelihara ikan nila, selamat mencoba tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami atau ada ditanyakan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau bisa email di channel Huzaifa Jasmi Official yang ada di profil. Buat para senior yang sudah lama berkecimpung di pembudidayaan ikan nila, mohon masukannya dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ada kekurangan. Terima kasih atas segala kritik, karena itu adalah hal yang selalu membuat saya semangat untuk berkembang. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diklik like dan subscribe.